Selamat siang pemirsa. Sekilas Dama hadir kembali di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya, Pana Gerini Ganta News, yang akan membawakan berita terupdate, teraktual, dan terpercaya. Pemirsa, saya akan membawakan sekilas tokoh. Tokoh inspiratif siapakah kali ini? Beliau datang dari daerah Cibitung, yaitu Bapak Puji Karyono. Siapakah beliau? Beliau bekerja kurang lebih selama 27 tahun di PT Tan Sri Gani. Selain bekerja, beliau juga mengabdi menjadi ketua RT di lingkungan rumahnya dan juga menjadi pengurus bank sampah. Bagaimana kisah selengkapnya dari Bapak Puji Karyono? Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan kami sekaligus produser lapangan, Ratu Faiza Malaika, yang sudah berada di kediaman Bapak Puji Karyono. Silahkan Ratu. Apa job description Bapak saat ini? Saat ini job desk pekerjaan saya di bagian General Affair. Jadi beberapa pekerjaan yang saya tangani saat ini, yang pertama mengenai keamanan, artinya meyakinkan bahwa pabrik dalam keadaan aman dan karyawan aman, direksi aman, inventaris perusahaan juga aman. Ada 12 security saat ini yang di bawah koordinasi saya. Yang kedua mengenai building maintenance atau merawat gedung, terus kemudian membuat sarana baru, dan gedung baru, dan itu merupakan salah satu job desk juga. Terus kemudian mengenai pest control, memastikan bahwa perusahaan kami terbebas dari hama atau serangga. Terus kemudian juga mengenai kendaraan, merawat kendaraan, baik perawatan rutin maupun kendaraan yang rusak. Terus kemudian juga mengurus asuransinya, terus kemudian mengurus perpanjangan pajak. Job desk selanjutnya mengenai kebersihan secara umum. Jadi memastikan bahwa perusahaan itu dalam keadaan bersih, baik dari pintu gerbang sampai ke ujung. Parit-paritnya, rumputnya dipotong, memastikan bahwa got-gotnya juga bersih. Nah, itu ada beberapa tukang kebun dan membawahi beberapa cleaning service dan office boy. Mungkin itu sepintas job desk. Sebetulnya masih banyak lagi. Kalau kegiatan di luar perusahaan? Kegiatan di luar perusahaan, berkegiatan sosial, memiliki kegiatan penggiat lingkungan seperti bank sampah, terus kemudian di lingkungan juga aktif di ke-RT-an, ke-RW-an, terus kemudian juga di kelurahan, terus kemudian sebagai pembina Karang Taruna juga. Kemudian ada beberapa organisasi kayak Pokdar, mitranya Polri, itu juga bergabung juga seperti itu. Bagaimana perjalanan karir Bapak dari nol hingga menjadi seperti sekarang? Saya bekerja saat lulus SLTA sekitar tahun 90-an, dan awal sekali bekerja itu sebagai operator mesin printing. Lalu kemudian karena ingin karirnya berkembang, saya kuliah, jadi kuliah kerja. Jadi kuliahnya dibiayai dengan gaji dari saya bekerja. Terus kemudian alhamdulillah dari operator diangkat ke staf administrasi. Terus kemudian setelah masuk di staf administrasi, kemudian masuk jenjang karir berikutnya di kantor ya. Kalau administrasi tadi lebih ke arah lebih administrasi produksi. Terus kemudian diangkat menjadi staf kantor. Terus singkat cerita kuliah lagi S1. Terus kemudian hingga saat ini alhamdulillah jenjang karir sudah di HRGA atau Human Resource and General Affairs, tapi lebih fokus di General Affairs hingga saat ini. Siapa orang yang paling berperan dalam kehidupan dan karir Bapak sampai saat ini? Orang yang paling berperan, yang pertama orang tua, pasti bapak almarhum, kemudian kakak tertua juga sebagai penyemangat, karena memang kami hidup dari orang kurang beruntung atau tidak berada. Jadi semangat untuk belajar, bekerja, mencari nafkah itu sebagai penyemangat seperti yang sering disampaikan oleh orang tua saya dan kakak saya. Untuk terus berjuang, semangat, yang penting jujur. Apa suka dan duka Bapak pada pekerjaan saat ini? Suka dukanya tentu ada gitu ya. Jadi kalau sukanya itu karena memang perusahaan kami tinggal di lingkungan perkampungan, jadi otomatis banyak kenalan dari Pak RT, Pak RW, terus kemudian tokoh masyarakat, petugas desa, jadi banyak kenal. Terus kemudian ada Pak Bimaspol, Mbak Binsa, itu sukanya, senang, banyak teman. Terus kemudian dukanya tentu ada, jadi kadang-kadang kita karena tinggal pabriknya di lingkungan masyarakat, apabila ada kendala sedikit, misalkan katakanlah kontainer yang nutupin jalan, atau misalkan pabrik mesinnya terlalu berisik, kadang-kadang masyarakat merasa kurang nyaman, sehingga
komplain dan kami harus menghadapi. Tapi alhamdulillah sejauh ini tidak ada hal yang sangat parah sekali gitu ya. Alhamdulillah masih bisa, tapi itu bagian mungkin memang harus kita hadapi. Mohon berikan nasihat atau kata motivasi untuk kami agar dapat menjadi sosok inspiratif seperti Bapak. Saya memberikan motivasi begini, jadi janganlah cari pekerjaan yang gajinya tinggi atau yang gajinya besar, tapi belajarlah mencintai pekerjaan itu, kasarnya walaupun tidak dibayar. Jadi pada saat kita mencintai pekerjaan itu sampai pada mahir, ahli, itu nanti otomatis uang yang akan mencari kita. Jadi bukannya kita yang mencari uang, tapi uang yang akan mencari kita. Karena kita pada saatnya nanti kita akan ahli di bidangnya. Jadi tidak perlu cari gaji yang tinggi, tapi cintailah dulu pekerjaan itu sampai betul-betul kita ahli satu bidang. Itu mungkin inspirasi. Baik, terima kasih atas waktunya Pak. Selalu. Mudah-mudahan sehat selalu dan semoga makin sukses ke depannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ratu atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Terima kasih juga kepada Bapak Puji Karyono yang telah meluangkan waktunya untuk dapat kita wawancarai. Demikian yang bisa saya laporkan saat ini. Semoga kisah dari Bapak Puji Karyono bisa menginspirasi Damanesia sekalian. Saya, Panda Garini, dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat tinggal dan selamat beraktivitas.